Izin Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kriminal, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 3 dan Kresna Nugroho, STB 5418, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas A. Izin pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya mengenai salah satu kasus kejahatan seksual terbesar yang pernah terungkap, yaitu kasus Renhat Sinaga. Tujuan presentasi ini bukan hanya sekedar untuk menceritakan ulang kejadiannya, tetapi saya ingin kita bersama-sama untuk membedah isi kepala atau pola perilaku pelaku menggunakan teori-teori psikologi kriminal yang pernah kita pelajari di kelas sebelumnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana hilangnya kendali diri dan adanya kelainan kepribadian bisa menciptakan sebuah kejahatan yang sangat terencana dan berulang. Mari kita mulai dengan melihat gambaran umum kasus ini. Baik, yang pertama ada deskripsi kasus dan kronologi. Mari kita lihat gambaran kasusnya. Renhat Sinaga beraksi di kota Manchester, Inggris selama kurang lebih 2 tahun secara terus-menerus. Jika kita perhatikan cara kerjanya atau modusnya, kejahatan ini sangat rapi dan tidak dilakukan secara spontan. Dia punya pola yang jelas. Dia selalu keluar di jam-jam rawan, yaitu dini hari saat klub malam mulai tutup. Dia mencari korban yang terlihat kebingungan atau terpisah dari teman-temannya. Kemudian dia menggunakan pendekatan yang sangat halus. Dia mencoba menawarkan bantuan kepada korbannya dengan mengajak mereka beristirahat sebentar di apartemennya yang memang lokasinya sangat dekat dari klub malam tersebut. Kemudian saat si korban ini sudah merasa nyaman di dalam apartemennya, Renhat diam-diam memasukkan cairan bius bernama GHB ke dalam minuman korban-korbannya. Dalam kondisi korban yang sama sekali tidak bisa melawan itulah, dia melakukan kekerasan seksual sambil merekam seluruh perbuatannya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian karakteristik pelaku dan juga korban. Mari kita bandingkan profil antara pelaku dan juga korban. Disinilah letak alasan mengapa kasus tersebut bisa tertutup sangat lama. Renhat memiliki penampilan yang sangat menipu di mata orang-orang. Dia adalah seorang mahasiswa S3 yang sangat cerdas, ramah, rajin beribadah, dan juga sangat sopan. Profil yang sangat baik inilah yang membuat calon korban dan juga masyarakat sekitar tidak menaruh rasa curiga sedikit pun padanya. Di sisi lain juga Renhat sangat pintar dalam memilih korban. Dia tidak menargetkan orang yang sedang sadar penuh. Korban-korbannya adalah pemuda yang sedang mabuk berat. Kondisi mabuk ini membuat kemampuan otak mereka untuk mendeteksi adanya bahaya itu sangat lemah. Jadi perpaduan antara wajah pelaku yang terlihat seperti orang baik-baik dan kondisi korban yang sedang kehilangan kesadaran diri, inilah yang membuat jebakan Renhat selalu berhasil tanpa hambatan. Kemudian kita akan masuk kepada analisis teori yang pertama, yaitu self-regulation failure atau teori kegagalan regulasi diri. Secara sederhana, setiap orang mungkin saja memiliki pikiran atau dorongan yang buruk, tetapi manusia normal memiliki rem atau di otaknya untuk mencegah perbuatan itu terjadi karena tahu itu adalah perilaku yang melanggar moral. Pada kasus Renhat ini, sistem rem atau kendali dirinya ini rusak total. Dia memiliki fantasi seksual yang sangat menyimpang. Alih-alih berusaha menekan fantasi tersebut, dia justru membiarkan dorongan itu mengambil alih akal sehatnya. Dia hanya berfokus pada satu hal, yaitu bagaimana cara memuaskan nafsunya saat itu juga. Demi mendapat kepuasan pribadi tersebut, dia dengan sadar menyingkirkan rasa takut akan hukum dan mengabaikan fakta bahwa perbuatannya akan menghancurkan hidupnya dan hidup orang lain juga. Baik, kita akan masuki kepada teori yang kedua, yaitu social learning theory atau teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Kejahatan dengan jumlah korban ratusan ini tidak mungkin terjadi hanya dalam satu malam. Perilaku ini dipelajari tahap demi tahap. Ketika Renhat melakukan pembiusan dan pelecehan untuk pertama kalinya dan berhasil lolos dari hukum, dia mendapatkan rasa puas atau yang disebut dengan penguatan positif. Kesuksesan ini memberikannya rasa puas dan merasa bahwa caranya sangat aman. Lalu mengapa dia merekam aksinya hingga ribuan jam?
Video ini bukan hanya untuk sekedar iseng, namun dalam psikologi pembelajaran, rekaman itu adalah alat untuk menstimulasi atau memancing fantasinya sendiri secara berulang-ulang. Semakin sering dia menonton hasil kejahatannya, semakin hilang rasa takutnya. Pada akhirnya, perbuatan membius dan memperkosa orang inilah akan berubah menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas yang terencana, bukan lagi dorongan sesaat. Baik, kemudian kita akan masuk kepada analisis teori yang ketiga, yaitu Psychopathy and Antisocial Personality Theory, di mana karakteristik seorang psikopat sangat jelas terlihat pada diri Reinhardt. Kenapa begitu? Karena yang pertama, dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi yang sangat tinggi. Dia bisa membelah kehidupannya sangat sempurna, di mana pada siang hari dia menjadi pelajar yang sangat cerdas, dan pada malam harinya dia berubah menjadi predator yang sadis tanpa merasa stres ataupun terbebani sama sekali. Yang kedua, dia sama sekali tidak memiliki empati, karena manusia normal pasti akan merasa ngeri atau kasihan saat melihat orang lain tergeletak tidak berdaya. Namun bagi Reinhardt, korban-korbannya tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan sebagai barang atau objek untuk memuaskan nafsunya saja. Bukti terkuat bahwa ia adalah seorang psikopat terlihat di pengadilan. Karena sepanjang sidang dia tidak menunjukkan rasa cemas, dia tidak meminta maaf, dan juga tidak terlihat menyesal sama sekali. Baik, kita akan masuk ke bagian teori yang paling relevan. Nah, kita akan mengevaluasi ketiga teori yang tadi sudah kita jelaskan, yang mana yang paling tepat untuk menyimpulkan kasus ini. Teori regulasi diri atau self-regulation teori memang sangat bagus untuk menjelaskan runtuhnya pertahanan moral pelaku, dan juga social learning teori juga sangat bagus untuk menjelaskan pola kebiasaannya. Namun secara keseluruhan, Psychopathy and Antisocial Personality Theory adalah yang paling relevan, karena alasannya ketika seseorang yang normal melakukan kesalahan karena lepas kendali, biasanya dia akan dihantui rasa bersalah ketika melihat korbannya menderita. Ada hati nurani yang pada akhirnya akan menghentikan kejahatan tersebut. Tapi pada kasus ini, rem nurani itu sudah tidak ada. Kelainan kepribadian psikopat inilah yang memberikan Reinhardt semacam kekebalan moral, sehingga dia sanggup mengulangi kekejamannya hingga ratusan kali tanpa sedikit pun merasa terganggu beban pikirannya. Inilah motor penggerak utama dia melaksanakan kekerasan seksualnya secara terus-menerus. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian keterbatasan evaluasi teoritis. Karena kita juga harus mengkritisi teori-teori ini, ada celah atau keterbatasan terutama pada teori yang berbasis pada lingkungan seperti teori pembelajaran sosial atau social learning. Karena biasanya buku-buku psikologi menyatakan bahwa predator seksual yang sadis itu lahir dari masa lalu yang kelam, entah karena kekerasan dalam keluarga, ditelantarkan, atau hidup dalam kemiskinan. Tetapi faktanya dalam kasus Reinhardt ini justru mematahkan asumsi tersebut, karena dia tumbuh di tengah keluarga yang sangat harmonis, disekolahkan setinggi-tingginya, dan difasilitasi dengan kekayaan yang sangat melimpah. Nah, fakta ini membuktikan bahwa faktor lingkungan keluarga tidak bisa selalu dijadikan kambing hitam, dan kasus ini akan menjadi pengingat bahwa kelainan perilaku seksual ekstrim bisa saja murni bersumber dari kerusakan atau anomali kepribadian secara internal tanpa harus dipicu oleh pengalaman buruk di masa lalu. Sebagai kesimpulan penutup, dapat saya nyatakan bahwa kejahatan seksual berantai yang dilakukan Reinhardt Sinaga merupakan perpaduan antara kepribadian psikopatologis dengan perencanaan yang memanfaatkan kelengahan situasi di sekitarnya. Dari pemahaman ini, ada dua syarat praktis yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk masyarakat umum, kita harus lebih gencar mengedukasi bahayanya kejahatan membius minuman atau drink spiking. Penting sekali untuk membangun budaya saling menjaga satu sama lain di ruang publik. Kedua, dari sisi sistem peradilan pidana, bimbingan kemasyarakatan, kita harus menjadikan tes psikologi sebagai standar wajib. Setiap orang yang tertangkap melakukan kejahatan seksual, sekecil apapun itu, harus segera diperiksa untuk dideteksi apakah dia memiliki ciri-ciri psikopat. Dengan begitu, kita bisa mengambil tindakan sedini mungkin sebelum mereka menjadi predator berantai yang lebih berbahaya di kemudian hari.
Baik, adapun referensi yang saya gunakan untuk membedah kasus ini dapat dilihat saya menggunakan beberapa jurnal dan juga materi-materi yang pernah diberikan sebelumnya. Saya kira cukup demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bedah kasus ini dapat memberikan wawasan baru tentang kompleksitas pikiran seseorang pelaku kejahatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.